Mata kuliah pada kesempatan ini atau sesi ini kita akan membahas mengenai display ya. Mengenai display dan layout. Display dan layout dari store atau toko yang kita rancang ini. Menyangkut display dan layout, kalau kita pelajari ini memang hal yang saling terkait ya. Display itu pemajangan dalam bahasa yang sederhana. Pemajangan produk agar terlihat oleh konsumen dengan mudah dan bisa cepat mengenali produk yang kita tawarkan. Sedangkan layout itu menyangkut mengenai penataan ruangan, menempatkan peralatan, menempatkan fasilitas ya sesuai dengan keinginan kita untuk mempermudah konsumen bergerak ya, konsumen bergerak di lokasi atau di toko, di dalam toko terutama ya, dalam pencarian produk yang kita tawarkan. Nah ini ya, display dan layout itu merupakan yang sulit dipisahkan karena tentu mungkin kita mulai sebenarnya harusnya dari layout dulu, tata letak katanya kan gitu ya, tata letak. Setelah tata letak itu ini baru kita display. Oke. Nah, prinsip umum dari layout ya, nah ini proposal atau ajuan dari layout ya, SELF harus maksimal atau memaksimalkan sales dan profitability. Artinya layout itu orientasinya adalah pada penjualan dan keuntungan. Gitu. Sekali lagi bahwa kita menata ruang di dalam toko itu adalah orientasinya pada penjualan dan profitability. Ya, barang-barang yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi dan penjualan yang perputaran tinggi, nah ini harus ditempatkan lebih mudah dijangkau oleh pelanggan. Berikutnya blok produk dalam brand, dalam merek berdasarkan segmentasi. Jadi kelompokkan ya produk itu berdasarkan segmentasi. Kalau ada misalnya produk segmen A, B, C misalnya. Nah kita kelompokkan, ada yang merek berdasarkan mereknya atau berdasarkan segmennya tadi. Contoh pasta gigi misalnya. Ada bisa kita melakukan pengelompokan berdasarkan merek pasta gigi. Atau mungkin bisa mengelompokkan berdasarkan segmen, misalnya untuk gigi berlubang. Nah, berbagai merek untuk gigi berlubang dikelompokkan situ. Produk dengan profitability yang paling tinggi diposisikan pada eye level ya. Pada eye level itu artinya yang mudah terlihat. Memposisikan produk untuk mendorong konsumen membeli produk yang lebih tinggi profitability-nya. Nah itu. Jadi diposisikan, didorong supaya dia ngambil produk yang keuntungannya tinggi. Produk dengan profitability yang tinggi diposisikan pada pertama dari arah traffic. Nah, dari pintu itu. Jadi langsung terlihat dari pintu itu produk-produk yang punya keuntungan tinggi itu. Jadi bukan diumpetkan di dalam gitu ya. Nah itu justru jadi produk yang punya keuntungan tinggi itu harus mudah dilihat oleh konsumen. Produk diposisikan untuk memberikan produk tampilan yang terbaik kepada konsumen. Seperti sisi depan dari packing menghadap konsumen. Nah, jadi bukan bagian sampingnya. Idealnya adalah bagian depannya. Bagian depan. Kalau misalnya itu dalam kemasan botol, nah bagian depannya kan ada tuh
mereknya, dan sebagainya bagian depan botol. Kalau persegi juga sama. Produk yang lebih besar diposisikan pada shelf itu rak hambalan ya. Pada shelf yang lebih bawah untuk mempermudah pembelian produk dan pengisian stok lagi. Tuh, jangan sampai yang besar disimpan di atasnya. Mengapa? Kalau yang besar di atasnya itu kan menutupi yang tadi yang kecil ya. Jadi disusun dari bawah itu yang besar ke atas. Shelf harus terlihat penuh semaksimal mungkin, seperti meminimalkan space yang tidak terpakai. Jadi jangan sampai ada yang kosong, Pak Hikmat. Jangan sampai ada yang kosong. Harus selalu dipenuhi. Jika berkurang maka segera diisi lagi rak-rak itu. Karena cenderung kalau kosong itu nganggapnya aduh corencang gitu kalau bahasa Jermannya ya, bahasa Cinanya mungkinnya corencang. Ini toko nih nampaknya mau bangkrut nih. Kadang-kadang konsumen itu nggak mau gitu ya. Jadi ingin lihat tokonya itu lebih penuh gitu ya. Per packs gitu ya. Nah itu. Nah, layout shelf harus ramah terhadap konsumen, seperti bersih, rapi, indah, dan masuk akal untuk mempermudah dan mempercepat pemilihan produk. Nah ini harus terus ya, setiap hari dibersihkan, setiap hari misalnya jangan sampai ada debu-debu gitu ya, harus bersih. Karena kalau toko retail itu artinya keseluruhan ya, keseluruhan dari toko itu, bukan hanya bagian tertentu, bukan hanya bagian luar saja, termasuk bagian dalam. Jadi artinya secara keseluruhan toko itu dinilai ya, kebersihannya, kerapihannya, keindahannya, dan logis untuk mempermudah, mempercepat pemilihan produk ini. Tingkat inventory harus meminimalkan frekuensi dari stocking barang. Nah, jadi artinya kita punya inventory yang safe, yang aman gitu ya. Berapa tiap hari rata-rata produk tersebut terjual. Misalnya yang dipajang di display itu ada 10 misalnya. Terus ada di gudang, biasanya sesuai dengan besar tidaknya toko. Kalau toko yang kecil kita punya gudang misalnya kecil aja. Ada kalanya misalnya kalau hard good ya, barang-barang tahan lama itu hanya satu-satu gitu ya di toko tuh. Satu-satu misalnya di supermarket Borma gitu ya, kemarin saya pernah situ. Jadi saya cari kabel listrik ukuran yang sesuai gitu ya. Nah ternyata saya bilang gini, saya perlu 50 meter. Aduh Bapak mungkin tidak ada, coba dulu dah sebelangnya. Ya coba dulu. Kan di gudang masih ada. Oh tidak ada Pak, karena produk-produk yang di sini itu yang barang-barang begini mah hanya yang di display aja Pak, tidak nyimpan di gudang. Nah, itu contohnya. Jadi kita kalau berkurang nanti produk yang macam itu, kalau kita punya display 10 misalnya, kalau gudangnya kecil misalnya punya stok 10, lantas nanti pengadaan lagi itu kapan? Jadi berapa lama? Sekali lagi tadi prinsipnya adalah jangan sampai kosong ya, itu shelf itu atau rak itu. Nah ini ada berapa ini? Ada 4 tahap, ada 4 hambalan ya. Nah ini biasa mulai dari 0,2 meter, 0,8 meter, 1,2 meter, 2 meter. Nah mana yang tepat, yang terbaik? Nah itu tadi yang eye level itu. Eye level artinya sesuai dengan pas mata kita itu sejajar gitu dengan produk itu. Itu yang tepat gitu ya. Kalau produk-produk yang mempunyai profitability tinggi dan penjualannya tinggi, itu sebaiknya diposisikan seperti itu. Ini ternyata di sini ya
di antara di hambalan yang 1,2 meter. Tuh. Kalau di atas 2 meter ini kan udah tangah kita itu ya bahasa Jermannya ya. Kalau yang di sini ini nih 1,2 meter. Kalau orang Indonesia rata-ratanya misalnya 100 berapa? 165 gitulah. Nah, ini kan di sini udah pas. 170 juga tidak terlalu ini ya, agak tungkul mungkin ya. Tapi kalau yang kan jarang orang Indonesia 2 meter ya. Umumnya 160-an lah rata-rata. Jadi pas di sini eye level tuh di SEP 3. Jadi barang yang tadi salesnya tinggi, perputaran penjualannya tinggi, baiknya di sini. Dan profitability-nya tinggi ditawarkan di sini nih Pak Hikmat. Pertanyaannya mengapa display itu harus baik? Ya. Karena waktu perhatian konsumen terhadap barang itu sangat singkat. Lebih kurang 20 detik saja. Lebih kurang 20 detik melihat produk itu. Bagaimana konsumen membeli barang direncanakan, dilihat langsung kan. Kemarin pernah kita bicara ada yang compulsive buying, ya, ada impulse buying, kompulsif dan impulsif. Kalau produk-produk yang kompulsif itu produk yang direncanakan. Kalau yang direncanakan itu relatif sebenarnya tidak perlu display yang bagus ya. Contoh sabun cuci gitu ya, sabun mandi, toiletries yang itu kan ibu-ibu biasanya membuat daftarnya sebelum berangkat ke toko juga ya. Sudah menyiapkan begitu misalnya daftarnya, sehingga tinggal masuk dan bahkan ditulis dengan merek-mereknya kan gitu ya. Itu kategori yang disebut dengan kompulsif, barang yang gitu. Tapi barang yang impulsif biasanya ya itu tidak direncanakan, tidak direncanakan barang impulsif itu. Lihat langsung kita beli misalnya. Nah menurut para pemasar justru keuntungan perusahaan itu dari impulsif buying gitu ya. Kalau di rumah makan misalnya, di rumah makan kan makanannya itu adalah kompulsif, tapi minumannya seperti jus gitu ya, itu adalah impulsif. Orang itu opsional kan gitu ya, minuman jus itu. Makanya minuman jus itu memberikan keuntungan yang besar coba Bu Gita ya. Alpukat misalnya, alpukat itu sebelah di jus ya, tuh berapa sih harga pokoknya ya, tambah pemanis, tambah kental manis ya, berapa harga pokoknya. Kalau alpukat itu sekilo misalnya 20 ribu gitulah ya, isinya ada 5 kan gitu. Nah satunya kan udah jatuh berapa. Kalau dijual sekarang harga 15.000 artinya kan lebih menguntungkan. Yang berikutnya adalah faktor keputusan pembelian konsumen. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen itu dipengaruhi oleh harga, kualitas, merek, rasa dan lain sebagainya. Ini yang mempengaruhinya. Pikirkan bagaimana blocking dapat digunakan untuk memperbesar sales dan profit dari kategori. Artinya kita blok-blok produk itu betul-betul ya untuk memperbesar penjualan gitu ya dan keuntungan dari setiap kategorinya. Kategori produk apa? Kategori produk minuman, kategori produk makanan, kategori produk fashion misalnya. Nah itu dipikirkan bagaimana blok-bloknya itu yang menguntungkan bagi kita. Nah, ini contoh display household. Household tuh kayak produk begini nih Pak Hikmat ya, produk tea set gitu ya. Kalau di Bandung itu ada tuh dulu mah, zaman di Jalan Kali Pak Apo ya, wah
toko apa tuh namanya? Bu Gita apa toko apa Bu Gita? Masih inget Toko tuh? subur, Pak. Toko subur. Eta Bu, bener toko subur. Toko subur. Iya, toko subur tuh masih ya sampai sekarang ya. Ya, Eh, Pak, masih ada. masih, wah. Walaupun sekarang kalau itu kan tidak pakai parsel-parsel yang begini ya. Kalau pernikahan itu sekarang dengan duit kan gitu ya. Nah, ingat pernikahan saya 2012 itu, waduh, Bu Gita sampai sekarang masih ada ya. Ya, yang cangkir mama papa. Eta bener cangkir ya, cangkir-cangkir keramik yang gini saya masih banyak ya. Aduh, masalah. Pas anak saya mau pindahan rumah sekarang dia ingin kan udah nikah gitu mau ini. Sok Neng bawa ini aja nih lah, cangkir-cangkir nih banyak gitu. Seleranya tuh beda ya. Seleranya beda ke zaman dulu. Ini mah udah tidak zaman atau Pak katanya. Aduh masalah ya lagi. Padahal malah pokoknya mah cangkir. Nah ini yang disebut dengan produk apa namanya household. Ini kayak gini di display kan tuh di toko subur Jalan Kali Pak Apo. Pagelek-gelek dulu mah ya rame sekali kalau tiap hari, apalagi kalau hari Sabtu karena minggunya banyak undangan misalnya. Wah, orang yang beli itu. Ini pakaian nih, ini display di Matahari ini Bu Gita ya. Tuh Matahari. Lihat. Matahari tuh pinter kan ya bikin ininya tuh diskonnya. Apa beli 2 dapat 3 potong misalnya nih kemejanya ya. Ini pakai mannequin kan ya, pakai mannequin. Ini pakaian di displaynya kayak gini. Wah, sekarang mah yang jualan di mana itu Tegalega aja ada yang para bawa mannequin ya. Mannequin di pinggir jalan gitu ya. Nah, jadi kalau bahasa Sundanya siga bebegig di sawahnya tuh. Gitu ya. Mannequin. Nah ini di supermarket. Nah ini yang dimaksud jadi si produk itu menghadap kepada konsumen kayak gini nih. Ini produk hidro gitu. Jadi ininya yang harus ini. Fanta misalnya menghadap. Apa namanya itu? Nah ini semuanya menghadap ke konsumen. Jangan sampai tertutup. Tuh ini di minimarket kan kacang-kacang gini digantungkan itu. Nah ini yang disebut dengan kompulsif gitu ya. Masuk kompulsif kacang-kacangan itu dengan tidak sengaja belinya itu tertarik dengan kacang sambil beli maijon misalnya beli kacang gitu kan. Nah itu yang semacam ini orang berhenti misalnya ingin beli minum ya di minimarket beli minuman A gitu ya. Nah udah ada ini untuk apa namanya itu untuk jejaburnya kan gitu ya untuk jejaburnya. Oke, jadi si display ini harus penuh semuanya, jangan sampai ada kosong misalnya. Kalau ini hydro itu ada yang apa namanya terjual, maka segera harus diisi lagi Bu Gita. Ya. Terjual harus segera diisi lagi. Makanya minimarket itu gudang-gudangnya kalau minimarket yang merupakan korporasi itu dekat ya gudangnya, nanti di drop lagi dimasukkan. Tiap tiap hari itu jam berapa dia rutin memasukkan mengisi stok lagi gitu. Oke ya, jadi jangan sampai ada yang kosong. Di kompleks saya misalnya ada satu minimarket yang istilahnya pribadi. Aduh, kasihan juga kadang-kadang ya. Dulu sebelum ada supermarket yang bagus dia itu laku gitu ya. Karena sekarang ada Gria, jadi ini kalah gitu ya, kalah. Tapi konsumennya masih ada, dia bertahan aja ya, bertahan ya. Tretan itulah, tretan namanya. Tretan katanya sih tretan tuh dari bahasa mana itu Madura katanya tretan deh keluarga gitu ya. Jadi dia si toko tuh
dikelola dengan oleh keluarga aja, anak-anaknya, menantunya gitu ya. Sekarang itu udah generasi menantunya, anaknya gantian nunggunya gitu. Nah, dia si shelf-shelfnya itu tadi, si rak-raknya itu banyak kosong gitu ya. Di jajaran minuman gini hanya tinggal berapa saja, di jajaran minyak goreng atau berapa saja tinggal gitu. Tapi dia buka lebih awal gitu ya. Nah, lebih awal. Kadang-kadang ibu-ibu yang mendesak untuk masak pagi-pagi itu dia udah ketretan aja, gerianya belum buka misalnya ya. Gerianya bukanya jam 10 misalnya. Nah, itu tretan itu buka dari jam 7 udah buka. Nah, itu jadi memang itu hikmatnya Pak Hikmat Taufik ya. Jadi kalau dia bangunnya lebih pagi ya itu dapat rezeki gitu ya. Walaupun seperti itu. Makanya pantas ya kita kalau habis subuh itu tidak boleh tidur lagi gitu lah. Orang tua mah jauh dari rezeki. Ya itulah saya lihat si tretan ini masih jalan ya, masih jalan aja terus pagi-pagi itu tadi. Ibu-ibu yang mungkin butuh minyak goreng yang mendesak, sabun cuci yang mendesak ya, karena supermarket yang sebelahnya masih belum buka ya ke situ. Kebetulan mungkin juga ikatan emosional dengan kita sebangsa gitu ya, itu ada juga. Karena hal-hal yang semacam itu kan loyalitas itu juga menentukan ya, menentukan. Oke, ini display untuk supermarket ya. Ini display untuk fashion. Ini display untuk household ya tadi perlengkapan peralatan dapur, peralatan ini piring dan sebagainya. Nah, berikutnya strategi supplier ya, strategi supplier. Ingat bahwa kalau supermarket dan lain sebagainya itu supplier itu biasanya kontrak ya. Kontrak. Tidak bisa begitu saja jadi supplier ke toko itu ke ini. Kontrak untuk jangka waktu berapa dan dievaluasi. Kalau sesuai dengan kinerjanya yang diharapkan maka akan diperpanjang kontraknya. Kalau tidak maka bisa diganti gitu ya. Toko pengecer itu biasanya menawarkannya kepada umum atau sering disebut dengan membuka tender atau penerimaan supplier. Nah, supplier bisa melakukan strategi kayak gini nih, strategi blocking. Strategi blocking itu tadi sudah saya katakan bisa berdasarkan merek dia aja semuanya, berdasarkan pabrik, atau berdasarkan subkategori segmen tertentu. Kita lihat di kita itu sering menggunakan sub segmen ya, segmen tadi kayak pasta gigi. Pasta gigi untuk gigi berlubang dikumpulkan atau ditempatkan situ dari berbagai merek khusus untuk gigi berlubang. Tapi ada juga yang didasarkan pada brand atau manufaktur tertentu gitu ya. Nah, biasanya kita lihat kemarin tuh di mana itu di Makkah, di supermarket di Makkah itu cenderung menggunakan brand ya. Brand atau pabrik tertentu misalnya. Produk Unilever semuanya ngeblok ya. Blok Unilever semua. Produk produk dari Amerika itu misalnya. Semuanya produk itu di sana. Jadi mereka membuatnya semacam itu, strategi blockingnya, di blok-bloknya itu. Nah, ini bagaimana kita menyusun assortment yang lengkap. Ini kita lihat kategorinya ada produk perishable. Produk perishable ini produk yang tidak tahan lama. Yang kedua food, ketiga toiletries, keempat hard good gitu ya. Misalnya
sourcingnya, sumbernya dari mana nih? Sebut perishable good. Perishable ini berasal dari lokal, pasar, atau petani mungkin. Ada petani, misalnya petani dari mana itu, dari Lembang, ada juga yang langsung jadi pemasok. Hanya memang tadi, ya dengan cara kontrak dan mengikuti standar yang ditetapkan oleh toko. Misalnya sebutlah wortel itu harus diukur diameternya, diukur panjangnya gitu ya. Nah ini perishable. Kangkung misalnya dari produk lokal, dari petani langsung. Mengapa cenderung macam itu? Karena si toko kan membutuhkan produk yang masih segar gitu ya. Masih segar. Kalau sudah channelnya sudah panjang, misalnya kalau dia beli dari pasar sebutlah dari pasar Ciroyom atau pasar Caringin masoknya gitu ya. Nah itu bisa lebih panjang lagi dan sudah cenderung produknya sudah layu atau jelek gitu ya. Food ini berasal dari lokal sendiri, misalnya buatan toko, buatan pabrik kita. Toiletries lokal misalnya, hard good juga lokal. Hard good itu produk-produk yang tahan lama ya. Produk tahan lama itu macam keset, perabot rumah tangga itu kan hard good masuknya. Bayangkan aja orang membeli keset kan tidak tiap hari ya Bu Gita ya. Tapi kalau suatu waktu keset itu dicari oleh konsumen, nganggap konsumen itu, toko itu tidak lengkap menurut konsumen. Makanya hati-hati, harus selalu ada. Membeli keset itu tidak tiap hari Bu Gita ke supermarket. Atau ulekan ya, ulekan itu udah puluhan tahun, saya berkeluarga 30 tahun lebih, belum regrog-regrog ya. Masih utuh mungkin karena jarang dipakai itu ya, coet dan ulekannya itu. Atau mungkin ya memang kuat ya, coetnya coet batu, ulekannya ulekan batu misalnya kan. Wah, berapa itu. Itu juga souvenir waktu pernikahan. Sama halnya kompor misalnya, kompor gas ya, itu juga souvenir ya, luar biasa sebenarnya. Nah, kayak gitu. Bagaimana merchandising mix-nya? Merchandising mix itu maksudnya gabungan atau gabungan dari produk-produk tadi. Nah, biasanya ini profitnya besar nih sayuran tuh. Sayuran tuh profitnya besar. Memang perishable ya, tidak tahan lama dia. Food ini penjualannya besar, salesnya besar. Toiletries juga penjualannya besar. Toiletries itu kayak sabun mandi dan lain sebagainya. Nah, hard good itu profitnya besar. Tapi perputarannya tidak cepat kan gitu ya. Hard good tuh. Lama itu ya tadi. Promosinya bagaimana? Kalau sayuran, sensitif item musiman misalnya. Itu kan di mana itu Bu Gita ya, di Gria atau Jogja itu ada yang sebut dengan promosinya itu Dai Sabu misalnya ya. Dai Sabu itu singkatan apa itu? Daging, sayur, setiap hari Rabu gitu diskonnya itu. Dai Sabu dia macam itu. Food juga sensitif item barang baru ini. Kadang-kadang kalau ada barang baru ini, wah ini. Toiletries juga sensitif item barang baru. Biasanya barang baru bisa mengganggu. Terutama anak-anak remaja pasarnya biasanya. Sensitif item kesempatan jualnya hard good. Nah kalau dilihat dari sales dan gross margin ya. Nah, penjualannya 25%, gross marginnya 35%. Salesnya 40% di sini nih. Di food, tapi gross marginnya 25%. Salesnya di toiletries itu 30%, tapi gross marginnya 23%. Di hard good itu salesnya paling 5% saja. Tapi gross marginnya 14%. Jadi kalau kita lihat,
yang paling besar keuntungannya itu sebenarnya di tadi sayuran, ya, bisa memperoleh keuntungan kotor 35%, gitu ya. Yang kedua adalah dari makanan. Makanan bisa mencapai keuntungan 25% kalau di supermarket itu. Nah, topik yang berikutnya, yang terakhir adalah layout, tata letak kata orang Medan ya. Nah, tata letak ini bagaimana? Ini ada pembahasan pada blocking, produk khas, optimalisasi space, dapat terlihat dengan sekejap gitu tadi. Ingat tadi hanya 20 detikan kan orang melihat tuh ya. Hanya 20 detikan. Makanya kita harus benar-benar si produk itu mudah lihat, gitu, mudah dilihat. Hanya 20 detik. Nah, contoh layout nih, ini misalnya kayak gini. Ini kan kosong itu nah. Nah, sekarang kita bagi nih si ruang yang kosong tadi itu untuk apa saja. Nah, ini ya ada non food, toiletries di sini, di foodnya di sini ada drink, ya. Ini macam-macam nih, ya. General apa namanya itu macam-macam produk yang rupa-rupa lah di sini. Nah, di sini kasir misalnya. Dari sebelah sini pintu kan gitu ya kalau di minimarket. Minimarket masuk sini nih Pak Layen tuh. Nah, itu udah terlihat ini barisan-barisan produk itu dalam shelf-shelf itu. Nanti keluar juga ke sini kan. Nah, itu kira-kira kayak begitu kalau kita menyusun layout dan blocking areanya. Ini area di blok gitu, di blok ini untuk food saja, makanan saja, di sini di blok untuk minuman, di sini toiletries biasanya deket dinding gitu ya. Ada apa itu? Ada sabun cuci dan lain sebagainya. Ini minimarket. Di sini adalah gudang sementara, gudang kecil gitulah. Ya, karena minimarket namanya. Minimarket paling-paling sekitar areanya sekitar 300 meteran itu ya. Jadi tidak terlalu banyak. Makanya minimarket itu gudangnya kecil aja, ya. Oke, ini dalam menyusun layout dan blocking area. Block plannya hampir sama dengan tadi ya, tentu. Di sini kasir dari pintu itu ada display tadi, display food, display food, display apa namanya itu minuman, ada display toiletries, mungkin di sebelah sini ada stok grosir gitu ya, ada meja barang gitu ya. Nah, itu kayak gini. Bisa juga di sini ada administrasi. Karena sebuah minimarket itu minimalnya paling tidak tiga orang itu ya. Ada store manager, kasir, ya, terus satu lagi adalah bagian umum biasanya gitu ya. Nah, bahkan di minimarket itu kalau terjadi rame, maka orang bagian umum juga harus membantu jadi kasir. Atau bahkan store manager juga bisa jadi kasir, harus mau gitu ya. Makanya di setiap minimarket tempat kasir itu ya, tempat kasa itu pasti ada dua ya, satu yang terus reguler gitu, satunya tadi insidental kalau terjadi permintaan atau banyak. Ini juga sama sebenarnya layout tadi, self-serve tadi ya. Gini layout. Nah, ini saya kira ya materi mengenai display dan layout ya yang kita bahas pada hari ini.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu sekalian, ya. Menempatkan barang itu sebenarnya di pasar apa namanya itu online juga sama ya, harus ada displaynya kan gitu ya. Harus dibuat display sedemikian rupa supaya menarik. Hanya mungkin kalau di pasar online virtual kan Pak Inan ya, jadi tidak seperti di minimarket atau supermarket. Dan satu hal lagi, penyusunan itu harus diterapkan juga di gudang. Jangan sampai di gudangnya Namrud tidak jelas Pak Inan. Kenapa? Ketika mau menempatkan lagi, nyari-nyari di gudang di mana ya, di mana ini tumpukan-tumpukannya tidak jelas. Nah itu harus disusun juga, diblok juga di gudangnya, gitu ya. Kita pengalaman banyak ya, pengalaman sering kita. Wah produknya masih ada di gudang. Dicari berjam-jam gitu ya. Saya pernah satu saat ke toko Onderdil. Pas kebetulan hari Ahad karyawannya nutup. Karyawannya off, yang ada adalah bosnya yang nungguin ya. Si bos itu mungkin nggak tahu di mana tempat barang itu. Enteng sebenarnya cari kabel ini ya, kabel aki ya. Kabel aki tuh. Wah dia sampai di etalase dibuka, dibongkar dan sebagainya. Ke belakang dia ke gudang nyari-nyari. Padahal mah deket ya, ngegantung di atas gitu ya, diikat gitu kan biasa tuh di toko onderdil digantung-gantung ya. Ternyata di situ. Aduh, saya juga nggak lihat ya, karena ketutup ya yang lain. Aduh, ini lama banget ya, padahal hanya barangnya kecil, belasan ribu aja gitu kan gitu. Nah kayak gitu. Kita tidak tahu, jadi di gudang, di stok juga harus dibuat apa namanya itu blockingnya supaya memudahkan pas ngisi lagi. Bahkan di luar negeri kan ya pernah lihat di media pengisian ke supermarket itu langsung dari itunya, dari truknya ya, dari truk ada tempat parkirnya dan langsung waduh ke rak-rak gitu pada jalan gitu ya, kayak susu formula, apa terus ngeberes lagi, berjejer lagi di rak ya, itu kayak gitu. Nah itulah saya kira ya, jadi ini ilustrasi dari ini. Bagaimana di sektor jasa Pak? Gitu ya kalau pertanyaannya. Di sektor jasa juga sama. Ini kan menyangkut mengenai proses pekerjaan nanti kalau di sektor jasa ya. Flow pekerjaan itu dari mana itu harus ngurut. Gitu, yang ngurut dari pekerjaan A, B, C dan selanjutnya. Gitu ya. Jadi di jasa juga sama. Bukan hanya di manufaktur aja, di barang-barangnya, memudahkan konsumen itu untuk ini. Kan di bank juga sama tuh. Dibikin antrian misalnya. Ada dibuat transaksi sampai berapa juta, yang ini sampai berapa, supaya maksudnya apa? Yang punya duitnya gede mau nabung tidak antri lama, tapi dia langsung ke apa namanya itu kasir tertentu gitu kan ya. Atau orang yang hanya mau mencetak buku tabungan aja jangan sampai harus antri panjang kan gitu ya. Nah, itu saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Saya berdoa semoga semuanya tetap diberikan kesehatan. Pak Inan, Pak Hikmat, Pak Ibu Gita, Pak Brian ya, Pak Cucup, Pak Entus ya, Bu Sabila, semuanya diberi kesehatan. Dimudahkan urusannya ya. Dimudahkan di dalam urusan ekonominya, urusan dunianya, dan juga yang tidak lupa dimudahkan dalam urusan akhiratnya. Gitu ya. Ya, keluarganya selalu bahagia ya, samara tuh, keluarga Pantus selalu samara, keluarga Pak Hikmat selalu samara. Gitu ya. Kalau samaranya bagus mah Pantus kan enak kan gitu ya. Nah gitu. Samara bahasa Sunda kan bumbu ya Bu Gita gitu. Oke ya, demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya.